Halo sahabat UMKM Banyak Uang. Di episode kali ini saya berkesempatan bersama sosok inspiratif, seorang bisnis kulineran yang dimulai dari rumah. Yuk kita kenalan Mbak Ayu dari Dapur Ayu Catering. Kita akan kupas bagaimana beliau memulai semua ini dari dapur rumahnya hingga tembus order puluhan setiap harinya. Siap-siap banyak insight ya. Mbak Ayu, Iya, terima kasih sudah menerima kita di sini. sama-sama Di catering Coach. Dapur Ayu. Sama-sama Coach. Terima kasih juga sudah berkenan untuk datang ke sini. Iya. Untuk berkenalan lebih dekat. Kita akan ngulik nih, banyak insight nih kayaknya nih Mbak Ayu ini yang bisa di-share kepada kita. Insya Allah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mbak Ayu, ceritain dong awal mulanya bisa ada catering Dapur Ayu ini gimana? Awal mulanya itu, saya itu kan suka masak. Saya itu hobi masak dan hobi untuk mendokumentasikan setiap masakan yang udah saya buatkan. Nah, saya itu setelah masak saya foto, kemudian saya posting di sosmed saya. Saat itu kan tahun 2015-2016 itu kan masih adanya tuh Facebook ya. Nah, itu saya posting berikut dengan resepnya. Nah, terkadang itu setiap foto yang saya posting itu kadang banyak komentar yang, ih kok enak banget, aduh mau coba dong gitu kan. Itu saat itu kan saya sedang berada di usaha, saya jualan menjadi reseller kosmetik kan. Oh, padahal waktu itu main jobnya tuh skincare. Iya, saya itu memang usahanya saat itu memang skincare. Jadi saya masak itu just hobi aja, hobi masak. Dan ketika teman bilang, Bayu aku mau cobain dong gitu, ya udah main aja ke rumah gitu kan. Ya udah, ketika teman pada main ke rumah saya masakin. Memang saya suka masak, jadi ketika saya masak itu kayak ya udah hal biasa aja, bukan sesuatu hal yang melelahkan, capek gitu tuh enggak gitu. Jadi seneng ketika ada teman-teman datang saya buatkan masakan gitu kan. Secara nggak langsung juga sama teman-teman jadi test food ya? Iya bener, itu jadi test food. Nah kemudian teman itu ada salah satu teman yang bilang, ini masakanmu enak banget gitu kan. Terus saya waktu itu ada bikin kue tiaw goreng, kue tiaw siram, terus kemudian ada pepes. Itu pepes saat itu kan saya bikin pepes ikan mas yang duri lunak ya. Itu tuh bener-bener yang memang menurut saya sendiri juga enak sih, enak banget gitu kan. Dan itu bisa dimakan oleh siapa aja, jadi anak kecil itu pun bisa makan Karena durinya lunak. Iya, karena durinya lunak. Karena ikan mas itu kan cenderung banyak durinya. Ketika kita masak dengan duri lunak itu semua anak kecil pun bisa makan gitu kan. Nah, saya punya satu teman itu yang dia cinta banget, jatuh cinta banget ketika makan pepes dari saya itu. Nah, kemudian dia bilang, boleh nggak aku pesen gitu kan. Nah, saat itu kan saya merasa bahwa saya itu jualan kosmetik gitu kan. Saya nggak mungkin lah ngapain saya jualan makanan, kalau kamu mau ya udah nanti saya masakin aja kok, kan saya mikirnya gitu ya. Ini tapi saya mau pesannya 3 kilo apa berapa waktu itu. Saya mau pesannya 3 kilo gitu, kamu mau memang gitu kan. Nah, waktu itu kan saya punya tim di skincare kan. Nah, waktu itu dia bilang, ya udah diterima aja gitu kan. Kan itu namanya rezeki gitu kan. Cuman saya di hati saya tuh kayak, saya tuh lebih suka menjamu gitu kan. Kok kenapa tiba-tiba saya harus berjualan gitu kan. Itu kan yang membuat saya tuh kayak ada tekanan perang batin gitu kan. Saya juga bisa masakin kok gitu kan. Nah, udahlah dari situ itu customer pertama saya. Customer pertama saya itu pepes tuh. Pepes ikan mas. Nah, pepes ikan mas itu. Nah, lama-kelamaan karena teman saya ini buat acara arisan, jadi kayak ketok tular gitu loh. Kayak dari mulut ke mulut. Iya, dari mulut ke mulut gitu kan. Ini pepes pesen di mana? Ini pepes pesen di mana? Dan akhirnya tuh menyebarlah tuh. Jadi akhirnya lama-lama tuh, oh ya udahlah, iseng-iseng bikin masakan yang lain juga gitu kan. Ternyata banyak yang suka. Waktu itu ada buntil,
Nah, waktu itu saya buat itu dan ternyata banyak banget yang suka. Laris manis. Akhirnya alhamdulillah langsung saya open PO untuk buntil, untuk pepes, terus kemudian saya bikin lauk-lauk harian seperti mangut ikan asap gitu-gitu kan. Nah, itu di sini kan di kompleks saya kebetulan kan ada beberapa klaster kan. Nah, di situ ada grup jualan lah. Kemudian saya share setiap hari tuh open PO menu ini gitu kan, berganti-ganti di setiap harinya. Dan alhamdulillah dari situ tuh banyak banget yang antusias gitu kan. Ya alhamdulillah, terus lama-lama ada yang nanya, Mbak, terima nasi box nggak gitu kan? Terima deh tuh ya, iya, akhirnya dari menjadi situ. nasi box. Saya itu kan karena udah terlanjur nyemplung gitu kan, ya udah sekalian gitu kan. Dari situlah kemudian saya membuat Instagram. Nah, Instagram itu awal banget saya buat itu dengan nge-share lauk-lauk itu tadi, lauk harian itu tadi kan. Dan lama-kelamaan mungkin ya orang itu search, mungkin banyak yang cari tentang tumpeng, tentang apa itu namanya nasi box, tumpeng mini gitu kan. Nah, di situ alhamdulillah tuh banyak berdatangan yang memang saya tidak kenal gitu loh. Dari sosial media itu mereka langsung connect mau pesen tumpeng gitu. Nah, di situ tuh mulailah tahun 2017 waktu itu baru mulai untuk belajar-belajar. Berarti udah mulai fokus ke tumpeng. Ya, tumpeng dan nasi box. Luar biasa ya teman-teman, menarik sekali cerita beliau dari bagaimana dari awal itu, dari rumah ke rumah, dari acara komplek klaster sehingga bisa berkembang seperti sekarang. Bayu, untuk tumpengnya sendiri tuh pertama kali dimulai dari berapa porsi? Masih inget nggak? Waktu itu dimulai dari pertama kali itu 10 porsi sih. Nah, dari awal mula memulai usaha ini, tantangan terbesarnya apa? Karena kan istilahnya kalau awalnya berbisnis skincare kan bukan barang basi ya. Iya. Nah, ini beralih menjadi kuliner khususnya tumpeng dan nasi kotak ini, Mbak Ayu, apa tantangan terbesarnya? Produksinya kah, pemasarannya kah, keuangannya kah, mana yang lebih berat buat Mbak Ayu pada waktu awal menjalanin? Kalau awal itu lebih ke tim. Oh, lebih ke tim produksi ya? Karena saat itu saya belum mencari, memang belum dapet tim yang untuk tinggal nginep. Oh, untuk pemasaran dan keuangannya nggak ada kendala ya Mbak Ayu? Jadi saya sistemnya itu PO kan, itu semua udah payment di awal. Jadi sebenarnya untuk permodalan itu kita sudah ada kemudahannya. Iya, ada kemudahan untuk payment di awal itu untuk customer gitu kan. Nah, jadi kalau saya itu kan memang bukan yang catering untuk pabrik atau untuk apa yang kita harus modal di awal besar gitu kan. Dan mereka pembayarannya itu tempo gitu kan ya. Jadi saya itu memang setiap hari itu orderan masuk ya memang payment di awal gitu. Menarik nih teman-teman, ternyata kendala keuangan juga bisa disiasati dengan melakukan open PO dan uangnya dibayarkan di muka. Jadi kita tinggal masak aja, tinggal menciptakan kreasi yang sangat nikmat. Nah udah gitu masalah pembayaran kita tenang, karena kenapa? Kita masak sesuai dengan mereka yang pesan. Dalam hal ini, dalam membesarkan usaha pure modal sendiri, apakah ada bantuan kredit bank atau kredit keluarga? Tidak ada sih, kami benar-benar modal dari keuntungan. Jadi dari keuntungan itu kita lipat gandakan menjadi modal. Mbak Ayu, 2 dompet apa 1 dompet? 2 dompet itu dalam artian ya belanja rumah di situ, belanja catering di situ, atau udah dari awal itu tertib itu 2 dompet? Enggak sih, 1. Tapi saya pisahkan untuk ini yang saya juga punya gaji sendiri gitu kan, yang memang dari usaha catering ini menggaji diri sendiri? Iya. Kita bisa menggaji tim kan. Masa ya kita tidak bisa menggaji diri sendiri? Kita kan juga capek kan, kita kerja. Mungkin di sini kan antara pemilik catering sama tim itu kan kerjasama. Jadi ya kita memang harus seimbang gitu kan. Misalnya anggaplah kita catering omsetnya 5 juta.
misalnya 5 juta, 10 juta. 10 juta itu ternyata modal 5 juta nih, beli bahan segala macam. Ternyata di modal 5 juta itu ada gaji karyawan 3 juta. 3 juta tuh karyawan kita 2 orang. 2 juta, kita 1 juta. Nah, berarti kan totalnya 8 juta. Dalam satu proyekan catering yang 10 juta. Nah, yang 2 jutanya itu langsung disimpan sebagai modal usaha lagi. Selebihan dari omset itu profit gitu ya, itu saya masukkan untuk ke aset. Jadi kayak misalkan kan kita ulang butuh, ya? Iya, saya putar ulang untuk pembelian alat, untuk apa namanya, kayak misalkan seperti buat renovasi dapur lah dan lain sebagainya. Itu intinya sih untuk memperbesar catering usaha sendiri, ya. Bayu, kalau dari tadi penjelasan Bayu itu secara nggak langsung sudah memisahkan 2 dompet ya? Iya. Antara dompet pribadi dan dompet usaha. Iya, betul. Dalam hal ini tantangannya apa sih? Apa selama sekian tahun dapat tertib atau ternyata ada kegoda juga? Itu pasti ada ya, pasti ada. Tapi kan yang memanage itu kan kita sendiri kan. Kita yang tahu kebutuhan kita untuk ini bermanfaat nggak nih. Kita harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, itu 2 hal yang harus sangat diperhatikan. Jadi kalau saya lebih mementingkan untuk kebutuhan. Pertama itu kita harus benar-benar kebutuhan itu segala sesuatu untuk usaha, untuk keluarga itu sudah terpenuhi, baru kita punya self reward untuk diri kita sendiri yang memang saya kayaknya butuh, saya mau beli perhiasan misalkan contohnya. Saya masih memikirkan untuk kemajuan dulu lah, untuk memajukan usaha dulu gitu. Mulai 2017 tadi ya? Iya. Nah, itu kan ada melewati pandemi tuh Mbak Ayu. Itu gimana tuh? Bisa melewati pandemi itu dan tetap eksis? Alhamdulillah tuh selama pandemi itu kan orang pada takut untuk makan di luar. Justru kita itu pandemi itu benar-benar yang kita produksi setiap hari. Banjir order? Iya, karena orang tuh maunya makanan itu diantar sampai ke rumah, sampai ke halaman rumah. Ya udah, kami taruh di situ untuk pembayaran, orang paymentnya ditransfer gitu. Jadi tidak ada interaksi antara kami dan mereka gitu. Nah, ada strategi khusus nggak sih? Kalau strategi khusus itu yang penting kan kita sebagai seorang penjual, kita sebagai seorang yang kita melayani banyak orang, kita harus menjadi orang yang ramah. Nomor 1 ramah ya. Kita harus jadi orang yang ramah, kita harus bisa menerima kritikan dari orang, kita harus bisa, kita kondisi hati kita, kan yang namanya hidup itu kan pasti ada ujian ya, dan kondisi hati itu kan kadang tidak menentu kan. Tapi ketika kita lagi berhadapan dengan customer, kita lagi marah-marah, tiba-tiba customer telepon, "Ibu, gimana ini pesanan saya ini nih?" Kita harus bisa menjadi seorang yang, "Oh iya Ibu, ya nanti pesanannya diproses, ini apa namanya, nanti saya masukkan untuk home ordernya dan lain sebagainya." Kita harus bisa menjadi tetap melayani dengan baik gitu loh. Pribadi yang gembira ya? Iya, betul. Walaupun pada saat itu kita mungkin lagi naik tensi ya? Iya, betul. Kan awal-awal tadi mungkin Mbak Ayu tuh pemasarannya lewat WhatsApp ya, grup WhatsApp kali ya, Instagram. Ya, benar. Lalu juga mungkin dari mulut ke mulut lah, para teman-teman bestie-bestie gitu ya. Benar. Tapi yang saya dengar sampai loh itu katanya customernya ke para artis, itu bagaimana itu ceritanya Mbak Ayu? Oh lah, itu juga saya kurang tahu ya dari mana awalnya ya. Banyak yang nanya pun ke saya itu. Banyak selebritis ya ternyata jadi customer Mbak Ayu ya? Nah itu mereka itu kadang mencari gitu ya, mencari kadang untuk barter kerjasama. Jadi mengajukan untuk gimana kalau semacam kita barter. endorse Mbak Ayu? Iya gitu kan, kerjasama terus. Tapi tidak semua saya approve kan. Jadi ada yang memang oke, kita kerjasama nih. Tapi ada yang memang mereka pure pesen dan mereka membayar gitu kan. Dan mereka mencari semua dari sosial media sih. Setahun belakangan aja siapa Mbak customernya yang Mbak Ayu inget? Kayak kemarin Mimi Krisdayanti kan. Oh, Mimi Krisdayanti. Ya, terus ada si Anwar, BAB juga tuh, baru Anwar. kemarin. Terus siapa lagi ya? Banyak sih, sampai saya lupa. Atta ya, kalau nggak salah saya pernah lihat ada Atta.
Itu iya Gen Halilintar. Oh, Gen Keluarga Halilintar. Gen Halilintar. Membanggakan ya, karena kan biasanya di level mereka tuh kan juga selektif ya dalam memilih Iya. gitu loh. Nah, kalau tadi tuh kan saya dengar ceritanya awal-awal posting, Mbak Ayu posting proses memasaknya dan resepnya malah ya. Iya. Berarti kan dalam hal ini nggak pelit ilmu ya. Enggak sih, kalau buat saya nggak ada yang perlu saya tutup-tutupi untuk masalah resep ya. Saya bukan orang yang kayak ini resep tuh harus dirahasiakan. Semua yang mau belajar, ayo gitu. Bahkan beberapa teman yang sesama catering pun nanya resep, gak masalah gitu. Bahkan tim saya yang saat itu kerja sama saya, buka sendiri, saya full support. Oh boleh ya? Iya, silakan. Nggak sakit hati? Oh tidak. Kalau saya itu support. Jadi Luar biasa Mbak Ayu nih. Biasanya orang langsung manyun.com. enggak. Jadi malah justru kayak ke mereka pun saya tuh selalu bilang ya, kamu jangan selamanya kerja. Pokoknya kamu cari ilmu di sini, nanti kamu harus bisa usaha sendiri. Jadi jangan sia-siakan waktu yang sedemikian rumah buat belajar gitu ya. Ini kan belajar gratis ya, kerja belajar gratis, nanti harus diaplikasikan ketika udah mungkin berumah tangga gitu ya, nanti bukalah usaha sendiri gitu. Kalau yang bisa saya rangkum sedikit, pertama nggak usah pusing masalah modal ya. Iya. Karena kenapa? Open PO, Iya bisa. modal lebih dulu, terjadilah orderan. Betul. Yang kedua juga, andai kata misalnya lelah gitu ya, lelah tuh dalam artian, aduh, lanjut apa enggak, ya ini bisnis kayak capek banget, tetap aja lanjut ya? Iya, kita boleh lelah sehari 2 hari gitu ya. Pasti ada di saat semangat itu kita sedang menurun, ya itu dipengaruhi dengan berbagai faktor lah ya, namanya kita itu berumah tangga atau apa, dengan kehidupan pribadi, dengan saudara, dengan temen atau siapapun itu gitu ya. Nah itu kan kadang ada titik lelahnya gitu kan. Tapi ketika kita lelah dan kita selalu berucap, aduh capek banget, aduh lelah banget, dan itu yang akan terjadi, memang lelah terus gitu. Tapi ketika kita lelah, ya udah nggak apa-apa, hari ini lelah, besok lelah, oke nggak apa-apa. Tapi besoknya lagi harus semangat lagi ya. Oh berarti semacam afirmasi diri ya? Ya, mengafirmasi diri sendiri itu penting banget gitu. Nah, kalau boleh di-sharing nih Mbak Ayu, next plan-nya apa nih? Pengen mimpi besarnya apa lagi nih? Mimpi Saya lihat besar. juga ada semacam cemilan ya? Oh iya, jadi ini ada ceritanya kan. Saat itu kan saya diundang untuk ke China tuh sama temen lah, saya diajak. Masakannya tuh agak gimana gitu ya. Dan terus saya mikirnya tuh, saya tuh kan kemana-mana selalu bawa lauk. Produk sendiri kan rendang tuh yang paling aman kalau misalkan pergi Dan kemana-mana awet, ya. dan Saya awet. bawa rendang awet itu kan, dan saya terinspirasi dari teman saya waktu itu bikin makanan ready to eat gitu kan. Saya melihat produk sejenis, kok bisa ya gitu kan, makanan kok bisa tahan sampai 1 tahun gitu kan. Jadi saya pengen membuat juga produk yang saya punya itu. Dan kemudian saya buatlah produk ini. Jadi saya buatnya itu memang dalam satu pouch ini ada 4 item. Jadi kayak ada rendang, Tapi terus ada untuk cumi. sekali makan. Iya, sebenarnya ini bukan yang kita satu kali makan langsung habis sih. Ini bisa buat berdua. Oh banyak juga berarti ya? Iya, jadi kayak misalkan nih ini kan ada 4 nih. Kan ada 4 ini. Jadi satu ini bisa buat 2 orang makan. Mbak Ayu, ini dapur Ayu ini kedepannya apa ada niat di franchise-kan kah? Atau masuk aplikasi online atau gimana? Ada nggak ke sana gitu arahnya? Di Kalau franchise-kan gitu? Kalau saya sih belum ada ya, Pikiran belum ke sana. ada arah ke sana. Berarti sejauh ini sudah happy ya Mbak dengan kondisi sekarang ini? Ya alhamdulillah, disyukurin Udah aja. banyak manfaatnya untuk orang banyak, baik untuk keluarga, Alhamdulillah. karyawan ya. Alhamdulillah kita bersyukur kan, harus Iya. bersyukur. Teman-teman, luar biasa ya kisah Mbak Ayu yang sangat menginspiratif, yang mana beliau bisa tuh memulai usaha dari rumah. Beliau juga telah menciptakan lapangan kerja di rumahnya, membantu banyak keluarga, baik keluarga beliau sendiri maupun keluarga karyawannya. Nah, hal ini bisa juga menjadi insight buat kita ke depannya untuk mencontoh bahwa ternyata mau usaha itu nggak pakai ribet. Yang penting mulai aja dulu dengan niat baik, konsisten, dan penuh tanggung jawab.
Mbak Ayu, boleh dong motivasi buat yang baru mulai usaha ataupun misalnya masih ragu-ragu untuk mulai usaha? Ya pasti yang pertama untuk yang mau memulai usaha, mulai aja dulu. Pokoknya apapun yang menjadi passion kita bisa apa, yang menjadi tren saat ini itu apa. Pokoknya kita mulai aja dulu. Kita belum tahu, belum ngerti arahnya kemana, itu nanti akan berjalan dengan seiringnya kita memulai usaha itu. Kita nggak usah pusing soal harus modal besar, harus biaya ini itu segala macam gitu. Kita bisa memulai usaha dari rumah. Contohnya misalkan kita berjualan makanan, puding, atau berjualan snack, atau kue, atau nasi box gitu. Kita bisa memulai dengan open PO, itu tanpa kita harus mengeluarkan modal di awal yang besar, yang harus sampai berjuta-juta. Yang penting kita punya modal panci, penggorengan, kompor, udah alat perang kita di dapur, ya udah kita bisa jadikan cuan dari situ. Pokoknya tetap semangat memulai. Kita harus memberanikan diri untuk memulai. Kalau kita nggak memulai nggak akan terjadi usaha-usaha yang akan berkembang. Kalau kita menunda-nunda, kita nggak akan sukses-sukses.